20 tahun tanpa sosok ayah, 12 tahun tanpa sosok ibu. Saya rasa hidup tanpa ibu untuk laki-laki nggak mudah, Ustadz ya. Banyak cobaan-cobaan yang udah lewat begitu aja. Bukan saya nggak ikhlas atas kepergian orang tua saya, tapi saya rindu, Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, saya sering mendengar perkataan bahwa doa orang tua itu mustajab, apalagi doa ibu. Dan itu lebih dari segalanya, Ustaz. Nah, untuk saya yang nggak punya ibu, bagaimana cara mendapatkan doa ibu saya, Ustaz, gitu? Dalam hidup itu, Oji, kita tuh punya banyak kartu-kartu penting yang dipakai untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Ada kartu ayah, ada kartu ibu. Kalau kita udah nggak punya lagi kartu itu, karena itu adalah kartu penting kita buat hidup. Kalau misalnya ada masalah apa-apa, kita andalkan mereka. Nanti ada kartu guru. Karena doa guru juga itu penting banget. Saya sering, karena saya juga nggak punya ayah dan ibu lagi. Bahkan ibu saya meninggal yang tsunami dulu kan pas saya masih kuliah. Kalau lagi ada masalah, saya datang ke guru saya. Saya minta doanya, saya senangkan hatinya gitu. Sehingga doa-doa yang tulus dari dia membuat saya tuh sering ngerasa dapat keajaiban dalam hidup. Itu kartu ketiga. Dan jangan remehkan, ada juga kartu penting yaitu doa istri. Ridho suami, doa istri. Itu tuh padanannya. Kalau istri pengen dapat kebaikan, cari ridho suami. Kalau suami pengen dapat kebaikan, minta doa istri. Jadi seringkali seorang laki-laki itu sukses setelah dia menikah, dimudahkan itu jangan ngerasa hebat, bukan karena kita hebat sih. Ternyata kesuksesan kita itu didukung di langit dengan doa diam-diam istri kita di sepertiga malam. Karena nyatanya perempuan itu lebih mudah beribadah daripada laki-laki. Kita tuh kan kalau tidur susah bangun ya. Kalau perempuan itu malam bangun, tahajud, tilawah gitu. Jadi doa istri itu ternyata sering banget membantu kita di langit. Sehingga akhirnya urusan-urusan kerjaan kita tuh dimudahkan Allah. Dan kita harus hargai itu. Jadi jangan ngerasa paling berjasa di rumah. Aku yang cari uang, aku yang bekerja, aku yang dan seterusnya. Seandainya kita tahu, istri itu sebetulnya bisa bilang, aku yang mendoakan kamu dan doaku itu tuh ajaib gitu. Sehingga ketika kita dapat kebaikan, jangan menganggap kita memberi kepada istri kita. Tetapi ini kebaikan kita bersama. Yuk kita nikmati bersama. Kalau ada pahala dari kebaikan itu, kita bersedekah. Istri juga dapat pahala. Karena dia bagian dari kebaikan itu. Jadi ada kartu keempat, yaitu pasangan kita. Pasangan halal, bukan mantan. Ada kartu kelima. Kartu kelima itu apa? Doa anak yatim. Doa anak yatim. Makanya Nabi itu kenapa dekat banget sama anak yatim, sayang banget sama anak yatim. Sekarang malah aneh. Anak yatim jadi korban dari predator. Ya. Ini aneh, seaneh-anehnya makhluk. Pakaiannya kayak malaikat, ternyata setan. Ya. Jadi anak yatim itu punya keajaiban tuh. Doanya tuh Masya Allah. Jadi kalau kalian pengen dapat banyak keajaiban dalam hidup, coba senangkan hati anak yatim. Milikilah anak yatim dalam kehidupan kalian sebagai anak asuh, adik asuh kah, apapun bentuknya, senangkan hati mereka. Berkorban sedikit untuk mereka. Jadikan mereka bagian dari keluarga kita. Doa-doa mereka itu yang ajaib. Sekurang-kurangnya 5 itu. Jadi kita nggak pernah kekurangan sebetulnya. Walaupun secara emosional pasti yang paling dekat adalah keluarga, pasangan, orang tua. Tapi kalau sekarang menurut saya waktunya Oji yang doain ibu dan doain ayah. Kalau kangen doain, kangen beramal untuk mereka. Oji kalau ada rezeki setiap bulan Ramadan fidyah atas nama mereka. Karena bisa jadi mereka pernah ninggalin puasa tanpa sengaja atau dalam keadaan ada uzur, belum sempat dibayar, anaknya yang tuntaskan. Dan saya setiap bulan Ramadan bayar fidyah untuk ibu saya, kakak saya meninggal tsunami juga sama ayah saya. Setiap Ramadan saya bayar fidyah untuk mereka. Itu cara kita kangen. Kalau saya kangen sama ibu selain ziarah kubur ya, cuman kan kalau ibu saya dikuburkannya tuh massal, di kuburan massal itu. Jadi saya nggak tahu persis ibu saya di sebelah mana karena kuburannya tuh lebih gede daripada lapangan bola. Ya udah saya duduk aja di salah satu pojoknya ngomong, "Mak, abang udah pulang, abang udah punya anak, abang begini. Karena saya anak pertama gitu.
Itu cara saya kangen sama ibu. Terus saya beramal. Kenapa saya berdakwah? Kenapa bikin masjid? Kenapa bikin sekolah gratis? Saya niatkan juga pahalanya ngalir buat emak, ngalir buat kakak, ngalir buat ayah. Itu cara kangen. Tapi untuk doa, pakai yang 3 yang berikutnya. Pasangan, guru, anak yatim.